Selamat malam semuanya, selamat datang di Kapot Kecil Podcast. Oke, wah pada malam ini kita kedatangan bintang tamu yang keren-keren banget nih. Ada Farel, ada Nisa, ada Tio, ada Ferdo dan juga ada Michelle. Nah, kita pada malam ini kita mau bahas bincang-bincang terkait perilaku perusahaan dan organisasi industri. Mungkin gue mau nanya ke Edo terlebih dahulu. Apa sih perbedaan mendasar antara pelaku bisnis individual dan perusahaan dalam pengambilan keputusan? Menarik. Menurut saya pelaku bisnis individual biasanya lebih fleksibel dan intuitif dalam mengambil keputusan. Mereka bisa langsung terjun ke lapangan dan merespon perubahan dengan cepat. Sedangkan perusahaan itu dengan strukturnya yang lebih kompleks cenderung mengandalkan data, analisis, dan mungkin birokrasi dalam pengambilan keputusan. Wah, iya betul banget sih. Kalau menurut kamu, misal gimana? Apakah kamu punya ada pertanyaan lanjutan untuk Edo selaku bintang tamu kita pada malam hari ini? Aku mau bertanya, jadi jika perusahaan memiliki struktur yang bisa membuat keputusan menjadi lambat, gimana caranya mereka bisa bersaing di industri yang dinamis? Nah, itu dia tantangannya. Perusahaan bisa menyiasatinya dengan membangun budaya inovasi yang kuat. Artinya, mereka harus ngasih ruang dan dukungan buat karyawan untuk bereksperimen, ngembangin ide baru, dan ngambil keputusan cepat di level bawah. Wah, gitu banget tuh. Caca, kamu tadi kayaknya mau ngomong. Ada yang mau ditanyakan nggak soal strategi perusahaan? Iya, aku tuh penasaran sebenarnya. Kalau selain faktor internal nih, kayak budaya perusahaan, sebenarnya apa aja sih faktor eksternal nih yang bisa ngedrive strategi perusahaan itu? Banyak banget, Cak. Banyak banget. Misalnya nih, perkembangan teknologi yang bisa ngebuka peluang pasar baru atau ngubah model bisnis. Atau juga perubahan regulasi pemerintah yang bisa ngasih insentif atau ngehambat pertumbuhan industri tertentu. Begitu. Sip, wah makin seru aja nih pembahasannya. Tio, kamu tadi kelihatannya antusias banget. Ada pertanyaan seputar perilaku konsumen nggak? Soalnya kita tadi udah bahas tentang perusahaan dan leader-leader, mungkin kita bahas tentang konsumen nih. Ada nggak sih pertanyaannya? Pasti banget, Del. Menurut kalian, gimana sih pengaruh media sosial terhadap keputusan beli konsumen di zaman sekarang? Wah, ini nih bahasan menarik. Media sosial nggak cuma ngasih informasi produk, tapi juga nge-create tren, ngebentuk opini, dan ngasih power ke influencer. Jadi perusahaan harus banget ngerti gimana memanfaatkan media sosial buat ngehubungin dan nge-image konsumen. Setuju. Wah benar banget. Dan jangan lupa persaingan industri juga jadi faktor penting yang nge-shape perilaku konsumen. Caca, kamu punya pendapat nggak? Atau pandangan lain terkait perilaku konsumen? Ada. Nah, menurut pandanganku, kalau misalnya kompetisi di suatu industri itu ketat, maka konsumen itu punya lebih banyak pilihan dan jadi lebih kritis loh. Perusahaan harus ngasih value proposition yang jelas dan bisa ngediferensiasi, artinya bisa ngebedain, biar bisa nge-attract konsumen nih di tengah persaingan tentunya. Wow, waktu kita kayaknya udah hampir habis nih. Tapi sebelum tutup, ada yang mau sharing nggak satu hal menarik yang kalian pelajari dari diskusi hari ini? Jadi dari kesimpulan perbincangan malam hari ini, aku dapat insight kalau perusahaan itu harus memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perilakunya. Faktor internal itu meliputi struktur organisasi, budaya organisasi, dan strategi perusahaan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kondisi ekonomi, teknologi, dan persaingan. Oh iya, aku juga mau nambahin loh, kalau misalnya perusahaan itu harus membangun budaya inovasi yang kuat. Kenapa? Supaya bisa bersaing di industri yang dinamis. Budaya inovasi mendorong karyawan untuk bereksperimen, ngembangin ide baru, juga mengambil keputusan yang cepat.
Izin nambahin dong. Mungkin tadi udah dijelasin nama Caca sama Michelle. Dari aku sih mungkin sedikit aja. Kalau perusahaan harus memahami perilaku konsumen agar dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor demografi, psikologis, dan sosial. Mantap Nah, dong. kayaknya aku mau nambahin nih terakhir dia. Yang aku dapat hari ini yaitu perusahaan tuh harus mengelola persaingan industri secara efektif agar dapat bertahan dan berkembang. Perusahaan dapat bersaing dengan mengembangkan produk dan layanan yang inovatif, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, dan juga menjalin kerjasama dengan perusahaan lain tentunya, Dil. Mantap Wow. nih. Wah, mantap sekali. Ini menjadi penutup yang sangat luar biasa untuk podcast Kapot ini. Perilaku perusahaan dan organisasi industri kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah bertanya, menjawab, dan berbagi ilmunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat datang kembali di podcast Kacil episode 2. Oke, kemarin kita udah bahas terkait perilaku perusahaan dan organisasi industri. Dan hari ini kita juga pengen ngejelasin lebih lanjut lagi terkait perilaku perusahaan dan organisasi industri. Oke. Nah, di sini aku mau agak ngejelasin nih, Dil. Dari berbagai macam topik yang penting dalam mikroekonomi, perilaku perusahaan dan organisasi industri itu merupakan salah satu yang paling penting. Dengan memahami topik ini, kita tuh dapat menjelaskan bagaimana perusahaan dan industri itu beroperasi dan juga bagaimana mereka mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Oh iya, aku mau nambahin juga nih. Ternyata ada banyak faktor loh yang mempengaruhi perilaku perusahaan dan organisasi industri. Apa aja sih? Nah, aku sebutin ya. Yang pertama, biaya produksi. Yang kedua, teknologi. Pastinya dong. Yang ketiga, persaingan. Itu yang paling krusial loh. Dan yang keempat, stakeholder atau kebijakan pemerintah. Nah, selain faktor, perusahaan dan organisasi industri dapat memiliki berbagai struktur, termasuk persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, dan juga monopoli. Dan setiap struktur itu punya karakteristiknya masing-masing yang bakalan memengaruhi perilaku perusahaan dari industri tersebut. Oke, paham. Aku mau ngajuin pertanyaan nih tentang bagaimana perilaku perusahaan dan organisasi industri itu dapat memengaruhi lingkungan. Misalnya, bagaimana perusahaan dengan struktur pasar yang berbeda dapat memengaruhi tingkat polusi. Itu pertanyaan yang bagus. Jawabannya adalah bahwa struktur pasar dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat polusi. Nah, kan tadi udah disebutin tuh berbagai macam jenis struktur pasar. Di sini aku mau ngejelasin dikit, terutama yang persaingan sempurna. Jadi dalam pasar persaingan sempurna itu, perusahaan memiliki sedikit kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Oleh karena itu, perusahaan itu akan lebih cenderung untuk memproduksi barang atau jasa, hingga biaya marginal sama dengan harga pada di pasar. Ini tuh berarti bahwa perusahaan tidak memiliki insentif untuk mengurangi polusi karena biayanya tuh akan lebih tinggi daripada keuntungan yang akan diperoleh. Sama aku juga mau nambahin nih, Michelle. Jadi, dalam persaingan monopolistik, perusahaan itu punya banyak kekuatan buat mempengaruhi harga pasar loh. Makanya peran kita sebagai pebisnis ini penting banget. Oleh karena itu, perusahaan akan lebih cenderung memproduksi barang atau jasa sehingga biaya marginal sama dengan harga yang dikenakan oleh perusahaan.
Ini berarti perusahaan memiliki insentif untuk mengurangi polusi. Berguna banget kan? Nah, karena itu, maka hal ini dapat membantu mereka untuk meningkatkan profit atau keuntungan. Nah, tadi udah dijelasin persaingan sempurna dan persaingan monopolistik. Sekarang mungkin aku mau nambahin sedikit tentang oligopoli. Jadi dalam oligopoli hanya ada beberapa perusahaan yang beroperasi di pasar. Oleh karena itu, perusahaan harus bekerja sama satu sama lain untuk menentukan harga pasar. Ini berarti bahwa perusahaan memiliki insentif untuk mengurangi polusi, karena dapat membantu mereka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Gue mau nambahin juga, ini adalah berbeda dari yang lain. Kalau dalam monopoli itu, perusahaan itu adalah satu-satunya penjual di pasar. Oleh karena itu, perusahaan itu punya kekuatan penuh dan powerful untuk mempengaruhi. Nggak ada perusahaan lain yang dapat bersaing dengan mereka. Dalam artian, dalam monopoli itu, satu perusahaan itu adalah raja dari segala raja. Karena sedikit definisi nih, pasar monopoli itu sebenarnya adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah pasar atau penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, yang berarti berkuasa untuk menentukan harga dan nggak punya barang sejenis yang hampir sama. Dan pada pasar monopoli itu tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Dalam artian, si satu perusahaan itu adalah raja dari segala raja yang tidak bisa ditumbangkan sama sekali. Jadi begitu. Oke, jadi dari pembahasan kalian, aku mau narik kesimpulan kalau struktur pasar itu lebih kompetitif, cenderung mengarah pada tingkat polusi yang lebih rendah. Ini karena perusahaan dalam struktur pasar yang lebih kompetitif memiliki insentif untuk mengurangi polusi untuk meningkatkan keuntungan mereka. Benar bukan? Benar-benar. Iya, benar sekali. Struktur pasar adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat polusi. Namun ada juga faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan seperti teknologi dan kebijakan pemerintah. Oh iya, kan ini si Aidil udah nyenggol-nyenggol nih tentang teknologi dan kebijakan pemerintah. Di sini mungkin aku mau ngejelasin dikit bagaimana sih si teknologi dan kebijakan pemerintah itu bisa mempengaruhi tingkat polusi. Teknologi itu dapat membantu mengurangi polusi dengan membuat proses produksi menjadi lebih efisien. Sedangkan kebijakan pemerintah seperti kebijakan pajak dan kebijakan lingkungan juga dapat membantu mengurangi polusi dengan memberikan insentif kepada perusahaan untuk mengurangi polusi itu. Nah, jadi nih bisa disimpulin, buat ngurangin tingkat polusi, kita perlu mempertimbangkan berbagai banyak faktor yang dari tadi udah dijelasin, termasuk struktur pasar, teknologi, dan stakeholder tadi yang aku jelasin, yaitu kebijakan pemerintah. Wah, ternyata penting banget ya topik ini, dimana tadi juga banyak banget berbagai faktor dan struktur pasar yang udah di-sharing sama teman-teman. Mungkin aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman atas insight-nya. Sama dong. Sama semuanya, Sama-sama itu. Semoga bermanfaat. Good luck. Keren banget nih. Oke teman-teman, tadi kita udah dengar jelasan dari teman-teman kita yang keren-keren banget. Mungkin karena waktu udah mepet banget, yaudah kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you next time, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.